Kalau dengar kata Mojokerto, apa sih yang ada di benak kalian? Sini. Hai, Kita dari kelompok 16. Kelompok 16. we are Fantastic 16. Semangatku, kreatifku, bersenyum memakai. Jas merah. Jangan kali melupakan sejarah. Jadi kali ini kita mengadakan study tour di 3 tempat yang berbeda. Tujuan kita yang pertama adalah Bajang Ratu. Penasaran gak sih apa yang ada di dalamnya? Yuk kita ikutin. Let's go. Saya Prawira. Jadi di sini kita sedang berada di Candi Bajang Ratu yang terletak di Dukuh Keraton, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, dan Kabupaten Mojokerto. Sekitar dari sini 3,5 km terdapat Candi Uringin Lawang, dan 600 meter dari sini terdapat Candi Tikus. Halo, saya Anissa. Jadi pertama kali Bajang Ratu ini disebut dalam audit universitas atau OVI pada tahun 1919. Arkeolog Sri Suryati Sarati menduga bahwa Bajang Negara ini berhubungan dengan Raja Jaya Negara karena kata bajang yang artinya kecil. Menurut kitab Penerapan dan cerita rakyat, Raja Jaya Negara ini dinobatkan saat beliau masih bajang atau masih kecil, tepatnya saat beliau berusia 15 tahun. Beliau juga wafat saat usia 35 tahun. Sehingga gelar Raja Bajang atau Bajang Ratu ini sangat melekat olehnya. Gapura Bajang Ratu mempunyai sayap di sisi kanan dan kiri. Pada masing-masing sisi yang mengapit anak tangga terdapat hiasan singa dan binatang bertelinga panjang. Pada dinding kaki candi mengapit sangga dan terdapat relief Sri Tanjung. Sedangkan di kiri dan kanan dinding bagian depan mengapit pintu dan terdapat relief Ramayana. Pintu candi dihiasi dengan relief kepala kala yang terletak tepat di atas ambangnya. Candi Bajang Ratu terbuat dari batu bata merah dan batu andesi. Cara pembuatan Candi Bajang Ratu dengan digosok antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lainnya, sehingga batu tersebut menghasilkan debu-debu halus. Lalu debu tersebut diberi air dan batu tersebut ditempelkan satu sama lain. Halo, saya Farah. Halo, saya Runi. Jadi pada bagian tengah lapis ketiga terdapat relief matahari yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Walaupun candi ini berhadapan ke timur dan barat, namun bentuk dari kedua utara dan selatan, bentuk dan hiasannya kedua sisinya sama. Dan pada sisi selatan dan utara terdapat relung yang berbentuk seperti pintu. Di bagian atas tubuh candi terdapat ukiran kepala Garuda dan matahari yang diapit dengan kepala naga. Saya Maudit Jalama Putri. Jadi Candi Bajang Ratu telah mengalami pemugaran pada zaman Belanda. Namun tidak didapatkan data mengenai kapan tepatnya pemugaran tersebut dilaksanakan. Perbaikan yang telah dilakukan telah mencakup penguatan pada bagian sudut dengan cara mengisikan adonan pengeras ke dalam nat-nat yang renggang dan menggantikan potongan kayu dengan semencar. Beberapa batu yang telah hilang sudah digantikan dengan yang baru. Ketemu lagi sama kita kelompok 16. Jadi di sini kita ada di wisata yang kedua, yaitu Museum Trawulan. Nah, apa sih peninggalan Majapahit lainnya yang ada di Candi Trawulan? Yuk kita lihat. Let's go. Halo, saya Anissa. Saya Farah. Jadi di sini akan membahas tentang latar belakang Raja Bima yang sudah dijadikan sebagai Jadi Bima sendiri adalah orang kedua dari 5 bersaudara perempuan. Nah, dalam pengajaran Bima adalah salah satu yang mendapatkan
Arca Nandiswara. Jadi Nandiswara itu merupakan salah satu pengiring Dewa Siwa yang mempunyai kekuatan sebagai penolak bala, seperti halnya Mahakala. Nah, biasanya ia digambarkan memiliki dua tangan. Tangan kiri memegang sampur dan tangan kanan bertumpu pada miniatur bangunan. Dalam tugasnya menjaga bangunan suci, Nandiswara ditempatkan di relung sebelah kiri pintu masuk. Halo, saya Anissa. Jadi di samping saya ini ada patung Dwarapala. Nah, patung Dwarapala ini adalah arca yang biasanya terletak di kanan dan kiri bangunan suci atau candi. Dwarapala ini digambarkan berwujud raksasa dengan tangan kiri menggenggam dan tangan kanan memegang gada. Nah, dengan memakai upawita ular, dan anting-anting, jamang, gelang tangan, dan dengan kain yang hanya sebatas mata kakinya. Nah, fungsinya sendiri itu sebagai penolak bala. Halo, saya Rani. Di sini saya akan menjelaskan tentang arca Prajna Paramita. Prajna Paramita digambarkan sebagai seorang wanita yang memakai mahkota tinggi. Arca Prajna Paramita dalam ajaran Buddha digambarkan sebagai Aditya atau Dewi Wanita. Prajna Paramita ini digambarkan sebagai Kendedes, istri Abu Mafel yang kemudian diperistri oleh Yekara. Halo, saya Melani. Nama Brahu dihubungkan di perkiraan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti Tembaga Alan Santan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti ini dibuat pada tahun 861 Saka atau tepatnya 9 September 930. Halo semuanya, ketemu lagi sama kita kelompok 16. Di sini kita ada di wisata terakhir yaitu Candi Brahu. Di sini kita akan menjelaskan sejarah singkat dari Candi Brahu. Yuk simak videonya. Let's go. Hai, nama saya Muhammad Barok dan saya akan menjelaskan tentang Candi Brahu ini. Jadi candi ini menghadap ke arah barat dengan jumlah dasar persegi panjang luas 18 kali 22,5 meter dan dengan tinggi yang tercatat pada sekarang mencapai 20 meter. Bagaimana umumnya candi bangunan purbakala lain, dan candi ini juga terbuat dari bata merah. Halo, saya Prawira. Candi Brahu mulai dibuka pada tahun 1919 dan selesai pada tahun 1995. Menurut masyarakat di sekitar tidak jauh dari Candi Brahu dahulu terdapat beberapa candi Mataram, Candi Buto, Candi Tanah, dan Candi Buto yang sekarang sudah tidak ada. Jadi kaki candi dibangun bersusun dua. Yang pertama, kaki bagian bawah setinggi sekitar 2 meter dan mempunyai tangga di sisi barat menuju ke selasar selebar sekitar 1 meter yang mengelilingi tubuh candi. Dari selasar pertama terdapat tangga setinggi sekitar 2 meter menuju selasar kedua. Di atas selasar kedua inilah berdiri tubuh candi. Di sisi barat terdapat lubang semacam pintu pada ketinggian sekitar 2 meter dari selasar kedua. Di kaki, tubuh maupun atap candi yang tidak didapati hiasan berupa relief atau ukiran. Hanya saja susunan batu bata pada kaki. Dinding tubuh dan atap candi diatur atap candi diatur sedemikian rupa sehingga membentuk gambar berpola geometris maupun lekukan-lekukan yang indah. Jadi kompleks candi ini
seperti alat upacara dari logam, perhiasan, dan benda-benda lain yang dari emas, serta arca-arca logam yang kesemuanya menunjukkan ciri-ciri ajaran Buddha. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa Candi Brahu itu merupakan Candi Buddha, walaupun tak satupun arca Buddha yang didapati di sana. Namun gaya bangunan serta sisa profil ala stupa terdapat di sisi tenggara atap candi, menguatkan dengan bahwa Candi Brahu pemegang merupakan Candi Buddha. Diperkirakan candi ini didirikan pada 10 Masehi. Halo Halo semuanya. semuanya. Ketemu lagi nih sama kita kelompok 16. Jas merah, Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa. Gak kerasa nih kita udah ada di akhir penghujung video aja. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kalian semua. Karena kita adalah pewaris bangsa yang harus melestarikan, menjaga, dan menambah pengetahuan tentang sejarah-sejarah Indonesia. Karena kita Indonesia. Indonesia! Marah darahku, putih tulangku, kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai tujuan. See you! See you next.